dunia akan berakhir kisahnya. Apakah kita meninggalkannya sehingga tidak berarti lagi bagi kita? Termasuk kasur empuk pun nggak boleh kita tempati, sudah nggak ada artinya kalau sudah kita mati. Atau nanti hari kiamat hancur lebur. Maka itu dunia, kisah dunia. Sementara kita punya iman kepada hari akhir. Lalu apa yang hendaknya engkau perhatikan? Ya, orang cerdas akan memperhatikan sesuatu yang abadi, yaitu urusan akhirat. Kemudian menjadikan dunianya itu bagaimana berubah menjadi akhirat. Jangan sampai mencari dunia hanya mencari dunia saja. Tak-taunya setelah meninggal dunia tidak ditemukan sedikit pun di alam barzah. Dan sudah disebutkan bahasanya dunia ini adalah tempat bercocok tanam, akan kita petik nanti di akhirat. Boleh seseorang menjadi kaya raya, tapi jangan sampai Anda tertipu kaya di dunia saja, rugi. Akan tapi harus Anda menjadi orang kaya di akhirat. Itu namanya cerdas, karena Anda punya iman. Seperti Anda punya keyakinan bahwasanya di kota sana permata itu mahal. Bisa untuk beli rumah hasilnya, duitnya sebagainya. Bisa untuk kehidupan keluarga, bisa untuk beli beras dan sebagainya. Anda yakin di kota itu harganya permata itu seperti itu. Anda di pinggir pantai, Anda nyelam ke laut, Anda mencari permata, dan Anda mendapatkannya sampai dengan susah payah Anda mendapatkannya. Dapat segenggam permata. Dan Anda tahu bahwa ini berharga banget ini dia di kota. Di sini mah nggak ada harganya. Tapi di kota luar biasa. Setelah itu apa? Anda tinggal begitu saja, Anda ke kota. Maka Anda pasti orang bodoh. Kenapa tidak Anda bawa ke kota untuk Anda jual, bisa untuk beli rumah, beli makanan? Nah, yang cerdas disimpan hati-hati. Kenapa? Untuk dibawa ke tempat yang bakal berharga nilainya. Itu gambarannya orang cerdas. Sama Anda ini punya keyakinan, ini kan ini bagi orang yang punya keyakinan di kota ada harganya. Tapi yang nggak ngerti nilainya, ya sudah. Ada orang dikasih cincin, sebenarnya itu cincin berlian, harganya bisa 1 miliar. Cuman karena tidak pernah ngerti ceritanya berlian, hanya kebetulan di kampungnya biasa bikin cincin dari beling. Setiap beling digosok-gosok halus jadi cincin. Akhirnya dikasih cincin, dipikir beling dia. Karena dia menganggap itu belingnya biasa saja, karena beling, karena mengerti nilainya. Nilainya nanti di mana nilainya akan berguna di tempat penjualnya soalnya. Permata di lautan nggak ada nilainya, siapa yang beli? Siapa yang akan membeli? Orang pantai sana, kalau bukan orang kaya nggak bisa beli. Yang beli adalah di kota sana, dibawa ke kota. Dia yakin atau husnudzon atau dia menduga bahwasanya di kota sana ini ada nilainya. Maka kalau dia cerdas, dia akan bawa ke kota. Sama urusannya dengan orang yang iman kepada hari akhir. Anda itu punya iman loh ya, bahwasanya ada kehidupan nanti yang tidak ada lagi bekal kecuali saat ini kita berbekal. Setelah kematian, kemudian Allah mudahkan untuk Anda mendapatkan banyak hal dunia ini. Ada rizki. Akankah itu semua Anda tinggalkan di dunia, lalu Anda menuju akhirat yang Anda yakini tanpa bekal? Mustahil. Kecuali Anda memang sudah menjadi orang bodoh, seperti orang yang menemukan permata ditinggal di pantai. Karena Anda orang cerdas, maka sabda Nabi, itulah orang cerdas. Ayunasi akyas, siapakah orang cerdas? Orang cerdas yang memikirkan, ini loh, kehidupan dunia ini untuk dibawa ke akhirat, yang memikirkan kematian. Ini cerdas, yang diberi kekayaan. Akankah Anda tinggal kekayaan? Anda dapat kekayaan dengan jerih payahmu, meres keringat banting tulang. Luar biasa, kerja keras. Kemudian setelah terkumpul harta, akankah Anda tinggal begitu saja? Kecuali memang Anda tidak punya keyakinan akan adanya hari akhir. Tapi ini semua ada keyakinan, ada keyakinan, bicara surga, neraka. Kalau dibilang ahli neraka pun nggak terima, karena punya iman bahwasanya kita adanya surga. Baik, kemudian setelah itu, Allah memberikan kepada kita ini harta. Akankah kita tinggal begitu saja harta ini? Tentu tidak kalau orang cerdas. Maka disebutkan fal akil sebelumnya, orang akal cerdas akan memilih menjadikan sesuatu yang semula adalah tidak abadi ini, bagaimana dijadikan menjadi sesuatu yang abadi, akan ditukar menjadi sesuatu yang abadi, sehingga digunakan untuk kebaikan, nolong saudaranya, bangun masjid, pondok pesantren dan seterusnya. Baik. Fasarafa an hadhihi dari mughdiya.
Sehingga orang yang punya kecerdasan akhirat ini, sodafa, dia berpaling dengan hatinya an hadidar, mughdiya, dengan sambil menutup mata. Maksudnya apa? Di saat memiliki dunia itu, dunia tidak di hatinya. Kalau hatinya sudah berpaling biasa saja, tidak menjadikan dia sombong, mentang-mentang. Di saat hilang pun tidak merasa gelisah, di saat mendapatkannya pun ya digunakan untuk kebaikan. Nah, itu namanya sudah sodafa an hadidar. Dari segala gemerlapan dunia ini, ia sudah berpaling dengan hatinya. Makanya orang yang hubud dunia, cinta dunia, lalu susah untuk dipakai di akhirat, pasti cirinya dia bakal sombong dengan kekayaannya. Seolah-olah mobil mewahnya bisa menyelamatkannya, padahal tidak. Kekayaannya. Tapi ada orang kaya yang subhanallah memang kaya, ahli surga dia kaya raya, harta melimpah, tapi dia adalah tidak menjadikan harta itu di hatinya. Maka dia selalu menggunakan untuk kebaikan. Jadi fasadafa an hadidari mughdiya, kemudian dia akan berpaling daripada dunia ini, berpaling dengan hatinya, biarpun dia berlimpah harta, tetapi dia tidak menjadikan harta itu di hatinya, biasa saja, tidak menjadikan dia sombong, petentang-petenteng, adigang, adigung, adiguno, nggak ada. Akan tapi dia menjadikan harta ini adalah sebagai jembatan, sebagai tangga, sebagai kendaraan untuk menuju kepada kemuliaan di akhirat. Dan dia sadar, bahkan sampai derajat di saat dia memberikan kepada orang fakir dengan penuh kesadaran bahwasanya ini yang kehebatan dia apa saya. Coba, aku hanya memberikan jutaan rupiah, tapi gara-gara dia aku mendapatkan pahala yang abadi. Baikan dia dong. Saya hanya memberikan harta yang dimakan habis, tapi dia si fakir ini bakal menjadikan aku mendapatkan yang abadi. Sehingga di saat memberikan kepada orang fakir, tawaduknya luar biasa. Karena apa? Dialah yang bakal memberikan lebih istimewa daripada yang ia berikan. Nggak sempat sombong, nih nggak ada. Karena apa? Dia memberikan rupiah, ternyata Allah ganti dengan pahala. Kalau bukan karena ada dia, saya tidak akan dapatkan pahala. Sopan santun memberikan pada si fakir. Ayo, derajat seperti itu. Dan itu dilakukan oleh para orang-orang soleh. Bahkan suatu ketika akan ada satu masa nanti, di saat kesejahteraan manusia ini luar biasa, orang kaya itu bingung mau sedekah. Ayo, setiap mau disedekahi semua sudah punya. Suatu ketika akan ada masa semacam itu, bingung sedekah begitu berartinya. Sehingga saat ini kita sadar masih ada orang membutuhkannya, maka berikan rizkimu kepada si fakir dengan penuh penghormatan, karena yang kau berikan adalah rupiah dan yang ia berikan adalah akhirat. Supaya nggak sombong orang kaya itu, lihat. Sehingga kesadaran tinggi akan akhirat menjadikan dia, lihat, akhlak yang mulia. Anda pun dengar ceritanya saja sudah senang, apalagi melihat orangnya. Pasti terpesona dengan orang-orang semacam ini. Dia memberi, kenapa dia tawadhu, hebat banget. Tapi jangan cukup Anda menjadi penonton, jadilah Anda dia. Kalau dia indah, kenapa Anda tidak menjadi orang indah kok susah? Berikan